Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Niko Channel. Dimana di video kali ini kita akan membahas dua berita. Yang pertama ialah berita di mana saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Hal ini dimanfaatkan oleh rumah sakit yang nakal untuk meraup keuntungan. Di video pertama ini kita tahu bahwa rumah sakit sekarang sudah banyak menerima kasus virus corona, di mana di dalam video tersebut dinyatakan bahwa adanya kong kali kong antara rumah sakit dan para pasien corona. Di rumah sakit ini adanya keterkaitan dengan meraup keuntungan, di antaranya di rumah sakit ini meraup keuntungan dengan cara memaksa atau membuat kesepakatan dengan pasien supaya terjangkit coronavirus. Dengan ini, ia akan meraup keuntungan dari dana pemerintah untuk coronavirus. Di dalam kesepakatan tersebut, pasien nantinya akan dicap sebagai pasien corona, sehingga akan terdata oleh pusat dan akan diberikan dana untuk pasien corona tersebut. Padahal belum tentu pasien tersebut terkena penyakit corona. Mengapa demikian? Karena dalam bisnis ini terdapat keuntungan yang sangat besar, di mana dengan penyakit komplikasi saja satu pasien corona per hari 16 juta. Sedangkan bagaimana jika ada 100 atau 10 pasien? Bisa jadi 100 juta lebih. Oleh karena itu, hal ini dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit yang nakal supaya mendapat dana corona tersebut. Menurut saya ini sangat tidak bagus. Tapi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah pola pikirnya pendek, di mana selalu memikirkan bagaimana cara untuk untung. Dengan contoh seperti rumah sakit ini, dengan mencap pasiennya corona, dia akan mendapat untung yang sangat besar. Nah, pasien juga nantinya akan mendapat untung dengan beberapa biaya santunan dari rumah sakit. Hal ini sangat merugikan negara, serta sangat memasukkan virus corona ini. Sedangkan Menteri Kesehatan sudah bilang atau mengumumkan jika ada rumah sakit yang nakal atau menyelewengkan kekuasaan dengan mencap pasien sebagai virus corona, harap menghubungi Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Menurut saya hal ini sudah baik untuk mencegah kejadian yang serupa. Demikianlah video yang pertama. Di video yang kedua ini, di mana ada berita yang membahas tentang KPK menangkap pejabat Kemenkes. Di kasus ini, pejabat Kemenkes menggelapkan dana bantuan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Tentunya hal ini sangat merugikan sekali, di mana alat-alat tersebut sangat membantu untuk kelangsungan hidup pasien, tapi malah disalahgunakan atau digelapkan. Apalagi yang menggelapkan ialah pejabat Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Hal ini sangat disayangkan, karena pejabat Kemenkes yang seharusnya mengayomi dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat malah menyelewengkan dana dengan untuk kepentingan pribadi. Apalagi penyelewengan ini adalah untuk kepentingan rumah sakit seperti alat-alat kesehatan. Hal itu sangat disayangkan. Nah, begitulah tadi tanggapan pribadi saya mengenai dua video tersebut, di mana di video pertama yakni tentang kenakalan rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau untuk bisnis yang berkaitan dengan pemalsuan pasien corona, dan yang kedua adalah penyelewengan dana atau penggelapan dana untuk keperluan alat-alat kesehatan rumah sakit yang ternyata diselewengkan oleh pejabat Kemenkes sendiri. Nah, cukup sampai di sini. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada
kesalahan kata maupun kalimat mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.